Halo Sobat dan Malik, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin. Selamat berjumpa lagi di video channel YouTube Gen Malik 51 yang unik dan menggetarkan seperti Iron Maiden. Kali ini kita akan membahas tentang lumba-lumba robot. Bagaimana high teknologi dari industri film berperan dalam membantu pelestarian lumba-lumba dan hewan akuatik lainnya. Oke lah, mari kita langsung cus. Dilansir dari nationalgeographic.co.id 25 Maret 2019, lumba-lumba mengalami trauma akibat praktek perburuan yang dilakukan beberapa pihak, terutama mereka yang terlibat dalam perdagangan mamalia laut untuk kemudian ditempatkan pada taman hiburan. Di dekat kota Taiji, Jepang, lumba-lumba dan paus kecil kerap digiring dari laut terbuka menggunakan kapal penangkap ikan. Para pemburu menciptakan kebisingan di bawah laut dengan membenturkan palu dan tongkat, sehingga membingungkan lumba-lumba dan membuat mereka berlarian ke teluk kecil. Di sana, lumba-lumba kemudian dibunuh untuk diambil dagingnya. Sementara sisanya ditangkap hidup-hidup dan dijual ke beberapa akuarium di Jepang, Tiongkok, dan negara lainnya. Stres dan trauma akut yang dialami lumba-lumba berasal dari aksi penangkapan di laut, digiring ke pesisir dan kemudian diperlakukan tidak layak selama diseleksi. Papar Courtney Vail, pemimpin penelitian sekaligus ahli konsultasi lingkungan dari Lightkeepers Foundation. Trauma yang mereka alami akan lebih parah jika sang induk dipisahkan dengan bayinya. Lumba-lumba muda yang ditinggalkan tanpa orang tuanya setelah diburu juga cenderung tidak dapat bertahan hidup karena stres psikologis. Bahkan jika berhasil selamat dan kabur, lumba-lumba yang terlanjur menyaksikan penangkapan dan pembunuhan rekannya akan tetap mengalami trauma dan kesulitan bertahan hidup, kata Philippa Briggs, peneliti dari Whale and Dolphin Conservation yang terlibat dalam studi tersebut. Perburuan lumba-lumba di Taiji mulai menarik perhatian setelah keberhasilan film dokumenter pemenang Oscar 2009, The Cove. Film itu memperlihatkan bagaimana lumba-lumba dibantai menggunakan pisau dan tombak. Namun, meskipun dunia internasional sudah mengecamnya, aksi perburuan terus berlanjut. Data dari pemerintah setempat menunjukkan bahwa pada musim perburuan Februari 2019 lalu, ada sekitar 600 lumba-lumba yang dibunuh dan 250 lainnya ditangkap. Studi yang dipublikasikan pada Journal of Applied Animal Welfare Science ini berharap penemuan mereka dapat membantu mengakhiri perburuan lumba-lumba untuk ditempatkan ke dalam akuarium. Praktik itu sendiri telah mendapat banyak kritik dari beberapa organisasi kebun binatang. Dipublikasikan oleh Reuters 15 Oktober 2020, Nathan Frandino menuliskan tentang robot lumba-lumba yang bisa menggantikan hewan di taman hiburan suatu hari nanti. Melesat di sekitar kolam saat kelompok perenang berdiri di ujung yang dangkal, lumba-lumba melompat melalui lingkaran dan melakukan akrobat di taman hiburan. Tapi ternyata lumba-lumba ini adalah robot. Ketika saya pertama kali melihat lumba-lumba tersebut, saya pikir itu bisa jadi nyata, lumba-lumba sungguhan, kata seorang wanita yang berenang dengan lumba-lumba robot yang dikendalikan dari jarak jauh itu. Edge Innovations, sebuah perusahaan teknik Amerika Serikat dengan divisi animatronik dan efek khusus di California, merancang lumba-lumba robot dengan harga mulai dari 3 juta sampai 5 juta US dollar. Pihak Edge Innovations berharap
Animatronik yang digunakan dalam film-film Hollywood suatu hari nanti dapat menghibur orang banyak di taman hiburan, menggantikan hewan liar yang ditahan di penangkaran. Perenang bisa menyelam dengan robot hiu putih besar atau bahkan reptil yang mengisi lautan era Jurassic jutaan tahun yang lalu. Di markas Edge di California, lumba-lumba animatronics seberat 550 pon, 250 kilo, dengan panjang 2,5 meter, dengan kulit yang terbuat dari silikon kelas medis, menjadi judul program untuk sekolah yang bermitra dengan Teach Kind, bagian dari People for the Ethical Treatment of Animals. Edge juga membuat makhluk air yang digunakan dalam film laris Hollywood, Free Willy, Deep Blue Sea, Anaconda. Ide dari pilot project ini benar-benar untuk menciptakan semacam Sesame Street di bawah air, kata Roger Holzberg, direktur kreatif untuk program animatronic Edge. Kate Darling, peneliti di MIT Media Lab, lewat tulisannya di BBC Science Focus menyampaikan, hewan penangkaran telah lama menjadi sumber hiburan manusia. Manusia telah menyimpan singa di kandang selama ribuan tahun, memikat kota-kota abad pertengahan dengan sirkus keliling, dan membuka kebun binatang modern pertama di Paris pada tahun 1793. Hewan pun telah menjadi pemeran di film layar perak. Bukan hanya hewan air, negara-negara di seluruh dunia mulai melarang hewan sirkus. American Ringling Brothers dan Barnum Bailey Circus yang ikonik menampilkan pertunjukan gajah, harimau, dan atraksi binatang buas lainnya selama lebih dari 1 abad sebelum protes kekejaman terhadap hewan membuat mereka gulung tikar pada tahun 2017. Mereka baru-baru ini mengumumkan comeback, kembali, tanpa hewan hidup. Dikutip dari situsnya, Edge Innovations mengkhususkan diri dalam desain, pengembangan, dan produksi sistem berbasis teknologi yang kompleks dan sangat terintegrasi. Bekerja dengan banyak visioner top dunia termasuk James Cameron, Steve Wynn, dan Frank Gehry, tim Edge telah menghasilkan beberapa kreasi teknis dan artistik paling inovatif di dunia. Edge Innovations ahli dalam mengintegrasikan secara mulus berbagai disiplin ilmu, memberikan proyek unik dengan tenggat waktu yang sangat singkat. Didirikan pada tahun 1991 oleh Walt Conti, Edge Innovations telah berhasil menyelesaikan hampir 100 proyek di berbagai industri. Berikut ini adalah beberapa proyek yang pernah dihandle oleh Edge Innovations. Paus animatronik Free Willy. Pada tahun 1992, Warner Bros. Berencana membuat Free Willy, sebuah film tentang persahabatan antara seorang anak laki-laki dan seekor paus pembunuh. Seekor paus asli bernama Keiko akan memerankan Willy dalam adegan yang terjadi di taman laut. Namun, hampir setengah dari cerita akan didedikasikan untuk penyelamatan dramatis Willy dari taman untuk mengembalikannya ke lautan lepas. Para pembuat film tidak tahu bagaimana mereka akan melakukan adegan kritis ini. Jadi, mereka memanggil Walt Conti yang sebelumnya meraih kesuksesan dengan menciptakan paus bungkuk mini yang berenang bebas untuk Star Trek 4. Sebelum kemunculan Free Willy, hiu yang diciptakan untuk film Jaws adalah hiu yang dibuat untuk animatronik akuatik ukuran penuh. Namun, adegan hiu diwujudkan dengan hanya menggunakan sebagian model hiu, seperti sisi kiri atau sisi kanan, yang dipasang pada rig bertenaga pneumatik. Tantangan besar dalam Free Willy adalah bahwa model animatronik harus secara meyakinkan melakukan adegan emosional yang diperpanjang. Hubungan antara anak laki-laki dan ikan paus adalah inti dari film dan harus benar-benar dapat dipercaya. Tantangan yang sangat berbeda dari quick action cuts yang dibutuhkan hiu di film Jaws. Walt dan para pembuat film
mengimpikan membuat versi ukuran penuh dari paus Star Trek. Dengan kata lain, paus pembunuh animatronik yang mandiri, bergerak sendiri dan mengambang bebas yang dapat digunakan secara bergantian dengan Keiko. Tapi, bisakah itu dilakukan? Sebelum pekerjaan dapat dimulai, Walt harus meningkatkan fasilitas dan membentuk tim. Fasilitas tersebut harus beroperasi penuh dalam hitungan minggu, termasuk antara lain fasilitas desain CAD, lab elektronik, permesinan, pengelasan, fabrikasi fiberglass, tangki uji, dan bilik cat. Tim insinyur, seniman, perakit, dan teknisi yang sangat berbakat ia kumpulkan untuk Free Willy yang akan terus membentuk tim inti Edge Innovations untuk tahun-tahun mendatang. Ide dasarnya tampak sederhana. Tingkatkan saja paus Star Trek yang ukurannya 4 kaki menjadi 22 kaki. Sayangnya, parameter desain yang mendasarinya tidak diskalakan secara linier, melainkan dengan pangkat 3, atau dalam hal ini lebih dari 150 kali. Jadi, satu tenaga kuda yang dibutuhkan oleh paus Star Trek, Free Willy akan membutuhkan hampir 200 tenaga kuda. Dan, bila kulit dari paus Star Trek seberat 35 pon, maka paus Free Willy dengan tinggi 22 kaki akan memiliki kulit seberat 4000 pon, 2000 kg. Pertanyaan kemudian muncul, bagaimana pergerakan kulit seberat 4000 pon ketika bergerak? Bagaimana cara memasangkan kulit tersebut kepada mekanisme sistem? Bagaimana cara untuk menyeimbangkan paus seberat 6800 pon sehingga berperilaku alami di dalam air, benar-benar berenang dan tidak mengapung dengan perut ke atas? Tanpa gentar, tim Edge memecah banyak tantangan menjadi tugas-tugas terpisah dan menyelesaikannya. Desain mekanis dari mekanisme paus membutuhkan desain tingkat kedirgantaraan, level aerospace, di mana semua struktur harus sangat dioptimalkan untuk bobot untuk mencapai daya apung netral dari paus. Komponen hidrolik sebagian besar bersumber dari vendor luar angkasa dan militer yang harus dibujuk untuk mempersingkat waktu pengiriman dari hitungan bulan ke minggu. Free Willy kemudian menjadi hit di musim panas tahun 1993 dan melahirkan 2 sequel. Tim Edge terus meningkatkan performa paus, menciptakan 15 model animatronik di seluruh trilogi. Dalam film yang pertama, paus animatronik dan Keiko berbagi waktu layar yang sama. Sedangkan di Free Willy 2 dan 3, paus animatronik tampil di sepanjang film. Penonton film tidak pernah bisa membedakan antara Keiko dan kembarannya. Ular animatronics Anaconda. Columbia Pictures berencana membuat Anaconda, sebuah film yang dibintangi Jennifer Lopez, Ice Cube, dan Jon Voight. Ceritanya berkisar pada legenda ular raksasa dan apa yang terjadi ketika kru dokumenter benar-benar menemukannya. Naskahnya terinspirasi oleh penemuan nyata dari ular yang besar, mencapai lebih dari 35 kaki, yang bahkan telah menelan manusia. Dalam 7 bulan dengan tim berjumlah 80 orang, ular animatronik sepanjang 40 kaki yang dibuat oleh tim Edge merupakan pencapaian yang luar biasa dalam bidang teknik. Konfigurasi terakhir mencakup 60 sambungan bertenaga hidrolik sumbu ganda dengan total 120 derajat kebebasan, degree of freedom. Bukan hanya jumlah persendian yang membuat ular ini menjadi pencapaian yang luar biasa, tetapi fakta bahwa semua persendian terhubung secara berurutan. Sistem kontrol harus mampu menangani rentang beban dinamis yang besar ini sambil menghasilkan gerakan yang sangat lambat dan mulus serta serangan berkecepatan tinggi.
Nah, demikianlah pembahasan kali ini tentang lumba-lumba robot, lumba-lumba animatronik. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat Den Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Den Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe. Karena like dan subscribe dari Sobat Den Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!